Iya, selamat malam semua teman-teman yang ada di Zoom meeting room ini ya. Bagi teman-teman semua selamat malam, selamat datang bagi kita semua dan kita ini sangat bersyukur satu kesempatan lagi kita dikumpulkan. Selamat Oke, malam, Kak Dedi. selamat malam. Oke, siap. Selamat datang ya. Jadi sebelum kita mulai, lihat video itu nanti. Jadi bagi teman-teman semua, sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang ada di sini, bagi teman-teman juga yang mau bergabung, mari ajak teman-teman kita untuk bergabung agar kita semua bisa dekat yang sama lewat suatu acara yang menarik ya Kak Esther ya. Iya, tema kita pada Maret ini Kak, keren banget Kak, yaitu temanya Build Your Own Business ya. Bisnis, ya benar. Dan untuk malam ini kita punya tema khusus atau judul yaitu Business is a Trust. Jadi usaha itu adalah sebuah kepercayaan. Bisnis itu adalah suatu kepercayaan. Kira-kira Kak Esther bisa dipercaya ya? Atau kira-kira teman-teman di sini bisa dapat dipercaya nggak ya? Oh pastinya bisa dipercaya dong Kak. Nggak ya? Gitu ya. Sama Jadi seperti Kak Dedi ya, tergantung. Iya, kalau saya bisa Kak Dedi bisa sangat bisa dipercaya Kak? dipercaya ya. Iya, teman-teman sekalian. Seperti itu. Iya, baiklah. Kalau gitu kita akan mulaikan kegiatan kita malam malam ini, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan pembawa kita punya perusahaan yang geluti saat ini. Jadi beliau ini berasal dari perusahaan yang namanya salah satunya ya mungkin ya PT Glora Prima Konsultan. Jadi ini suatu perusahaan bergerak di bidang jasa teman-teman. Jadi beliau ini ada dan bahkan menyediakan jasa bagi kita semua, bagi kita baik itu jasa akuntan atau memberikan jasa untuk perpajakan juga manajemen service. Jadi teman-teman semua ya. Jadi PT Glora Prima Konsultan ini bergerak teman-teman yang mungkin ingin punya perusahaan lalu sedang mencari partner kerja untuk membuat laporan bulanan atau annual bookkeeping itu bisa lewat PT Glora Prima Konsultan. Dia juga menyediakan tax service ya bagi teman-teman yang punya pajak. Dia juga menyediakan untuk bulanan bahkan tahunan juga mereka siapkan. Jasa ini sangat luar biasa. Misi mereka adalah menjadi profesional dan kredibel, dapat dipercaya untuk servis akuntan untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan inilah salah satu pembicara kita di sini, yaitu Bapak David Julianto Simbolo. Nanti diperkenalkan lebih rinci sebentar. Contoh-contoh jasa yang diberikan, ada accounting, ada tax service, ada manajer juga, atau mau membangun sebuah pekerja, dapat konsultasi dengan beliau agar dapat memiliki saran yang baik, dapat masukan yang baik, dan juga dapat membangun usaha bersama, dapat konsultasi dengan beliau seperti itu. Oke Kak Esther, jadi kita akan mulaikan kegiatan kita dan doa buka untuk malam ini akan dibawakan oleh siapa Kak Esther? Kita akan dipimpin oleh Kak Vina. Pada Kak Vina, dipersilakan. Oke, kita semuanya jelas ya. Sekali lagi saya akan pimpin doa ini sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin secara Kristen. Mungkin buat teman-teman yang di luar Kristen boleh secara kepercayaannya kita masing-masing. Kita sekali lagi sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan Bapak untuk bisa dapat hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami, apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi bisa kami aplikasikan. Berkati juga orang-orang yang datang di sini, berkati juga narasumber hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ini menambah sukacita untuk kami. Hanya dalam nama Tuhan kami telah berdoa.
Iya gitu. Jadi sekarang kita sudah tahu perusahaannya apa, tapi kita nggak tahu mana orangnya ini ya Kak Esther ya. Kita nggak tahu Iya, orang ini di mana. Orang bilang nggak kenal nggak sayang, tapi kalau kita juga nggak kenal, aduh, relasi itu penting. Jadi mari kita kenalan dengan pembicara kita. Silakan Kak iya kita Esther. sapa-sapa dulu nih Kak. Halo, Iya. selamat malam Kak David Simbolon. Apa kabar Kak? Halo Kak Halo. David. Ya mungkin di unmute dulu Kak. Halo, halo, Halo Oke, Kak. halo, Oke, iya. siap. Jelas ya Kak suaranya ya Kak ya? halo, ya, Gimana ya kabarnya jelas, Kak? Sehat? sehat, puji Tuhan, walaupun kondisi seperti ini, kita sering keluar untuk ke lapangan, masih Tuhan berkati. Luar biasa sekali. Luar Jadi mungkin biasa. Kak Esther bisa memperkenalkan sedikit pembicara kita yang malah bawakan Iya, Business is Trust. nah pembicara kita kali ini nggak kalah keren ya sama eh, narasumber kita pada malam hari ini. Nah, saya akan perkenalkan narasumber kita yang akan membawakan seminar pada malam hari ini, yaitu Kak David Simbolon. Kak David Simbolon mempunyai seorang istri yang bernama Anggita Manulang, anak bernama Hadasa Simbolon, organisasi yaitu anggota HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta, lalu anggota Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta, dan masih banyak lagi. Organisasi, yaitu organisasi tadi ya, perusahaannya yaitu yang pertama, CEO PT Gelora Prima, bagian accounting dan tax service, yang kedua CEO CV Godang Berkat, legality service, lalu yang ketiga CEO PT Gelora Mina Makmur, distributor AC Mitsubishi, lalu yang keempat CEO PT Gelora Pesona Indonesia, digabung ke dalamnya yaitu Gelora Group Indonesia. Nah, latar belakangnya yaitu latar belakang pendidikan yaitu Universitas Advent Indonesia, yaitu di bagian sarjana ekonomi 2011, lalu Universitas Katolik Atmajaya, selanjutnya magister di universitas, dan sekarang saat ini sedang mengambil sarjana hukum. Ya mungkin itu sedikit profil narasumber kita pada malam hari ini, Kak Dedi. Wah, luar biasa. Ternyata pembicara malam hari ini adalah tamu yang spesial. Sudah ada di HIPMI, sudah ada di Kadin, dan masih banyak lagi organisasi. Tentu bagaimana kita nanti tahu usaha itu suatu kepercayaan. Dia ini sudah berpengalaman teman-teman, jadi tidak salah, Ya, udah tidak banyak salah lagi banget teman-teman masuk di pengalaman, sini, iya, mendapatkan pengetahuan lebih karena ternyata 4 perusahaan yang semuanya satu atap dikelola oleh beliau. Bisa tahu nanti sebentar materi tentang bisnis istrasa. Terus apa yang kita percaya, kadang kita percaya pasangan, kadang kita percaya teman juga, tapi sangat bisnis itu percaya bagaimana Kak Esther ya? Iya, Seperti kita itu. juga harus bisa membangun kepercayaan kepada orang lain, Kak. Makanya itu kita juga harus bisa dipercaya. Betul. Nah, untuk supaya kita bisa mengetahui dan tips-tipsnya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja ke narasumber kita pada malam hari ini, Kak David. Kita mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar ya, bagaimana pelatihan kita pada malam hari ini, webinar kita pada malam hari ini. Oke, kami persilahkan kepada Kak David untuk memberikan materi pada malam hari ini. Ya, halo, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan kita dapat berkumpul di sini walaupun dalam kondisi pandemi yang belum berkesudahan, masih terus berkelanjutan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen PAGN. Ya, saya juga baru tergabung ke dalamnya. Ya, dan juga kepada Vina khususnya yang sudah mengundang saya secara pribadi juga, men-chat saya secara tiba-tiba juga. Lalu kepada teman-teman di sini yang sudah hadir, mungkin kalau ada Pak Pendeta, selamat malam, salam kenal kepada Pak Pendeta.
dan juga kepada teman-teman HIPMI jika ada yang hadir di sini, dan juga kepada keluarga saya, dan juga teman-teman seangkatan saya yang dari UNAI yang jika ada hadir dalam Zoom ini. Ya, di sini kita akan, sebenarnya di sini saya mau lebih banyak kepada sharing sebenarnya, tapi kalau untuk seminar, saya rasa terlalu banyak seminar itu kepada lebih ke apa ya, kepada lebih ke tulisan gitu loh. Saya maunya tuh kita sharing, atau teman-teman di sini ada punya usaha, bagaimana mengembangkannya, bagaimana kita bisa saling berdiskusi. Nah, itu saya sebenarnya lebih suka seperti itu. Tapi kalaupun ada seminar sedikit, paling itu hanya permukaannya saja, luarannya saja. Ya, boleh kepada ini bisa di-share yang sudah saya share tadi kepada Vina. Karena saya juga nggak mengerti untuk meng-share apa tuh bahan kalau di sini di Zoom ini. Ya. Oke. Ya. Judul saya ini simple sebenarnya. Business is a trust. Kalau kita tahu trust itu apa? Kepercayaan. Kepercayaan itu bukan cuma sebenarnya di dalam bisnis. Kepada kita sesama manusia juga kita harus apa? Saling percaya. Ya. Tapi kalau kita sebagai pengusaha, khususnya pengusaha, trust itu sangat penting sekali. Dan trust itulah yang dipegang oleh rata-rata kita orang yang berusaha atau berwirausaha, atau yang membuka usaha sendiri secara pribadi, atau yang mempunyai tim, atau mempunyai partner. Trust itu yang dipegang. Oke, next. Next feed. Ya. Kalau tadi kebetulan ini, kalau saya boleh sharing sedikit, ini slide ini semuanya dibuat oleh partner saya dan sekaligus tim kepercayaan saya, itu Pak Welty Simbolon yang sudah membantu saya. Ya, dan juga dia sudah join di sini juga. Terima kasih Pak Welty sudah dibuatkan slide-nya. Dia tuh pegang bagian per-ASEAN kami, Pak Welty. Dia sarjana akuntansi, tetapi dia mengerti tentang AC. Hebat kan? Hebat. Oke. Populasi wirausaha di Indonesia ini menurut Global Entrepreneurship Index tahun 2018 di 137 negara. Indonesia berada di peringkat 94 dalam hal kewirausahaan. Wirausaha itu ada sekarang yang namanya UMKM, usaha kecil menengah, ya, UMKM, dan juga ada usaha besar dalam modal besar. Nah, di sini dikatakan posisi Indonesia masih tertinggal di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Yang paling dekat Malaysia. Ya, Malaysia. Malaysia itu pengusahanya, mau pengusaha mudanya, mau pengusaha yang sudah tua, atau yang pengusaha yang UMKM-nya, itu sangat banyak sekali. Kalau dikatakan di sini Indonesia peringkat 94, Malaysia saja 58. Berarti peringkat 93 itu siapa ya? Kalau di atasnya Indonesia. Indonesia saya 94. Berarti kalau 93 atau 90 itu kita nggak tahu. Saya belum bisa membaca juga atau membuka hal itu. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, kalau kita sejajaran dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia masih jauh tertinggal dalam peringkat untuk pengusaha di peringkat 58 untuk di Malaysia, Thailand 71, Filipina 76. Wah, sangat jauh sekali Indonesia ya. Sedikit memang pengusaha di Indonesia ini. Oke, next. Ya. Ya. Ini saya coba ambil, tadi saya juga sudah bilang ke Pak Welty. Jadi tahun 2018 menteri kita itu menjadi ketua umum Golkar juga. Indonesia butuh 4 juta wirausaha baru untuk menjadi negara maju. Ya, saat ini Indonesia itu masih 3,1% pengusahanya orang yang berwirausaha dari total populasi penduduk. Berarti kalau 3,1 juta atau 3,1%, kalau penduduk kita bilang Indonesia 260 juta jiwa, berarti wirausahanya itu yang berwirausaha hanya 8,06 juta jiwa. Ya kan?
Di sini Indonesia masih membutuhkan 4 juta lagi wirausaha baru. Masih jauh sekali kalau kita belum lihat di 2020 ini secara indeks Indonesia sudah berapa dari sisi pengusaha. Cuman kalau kami di HIPMI, pengusaha di HIPMI itu banyakan UMKM, ya. Jadi di HIPMI itu memang lebih banyak diberikan seperti pembekalan yang UMKM ini. Kalau UMKM itu dari sisi pendapatan itu 1 tahunnya di bawah 4,8 M. Itu porsinya UMKM secara omset. Ya, itu yang bisa saya coba sharing kepada kita semua di sini. Ya, next, Vin. Nah, transisi ini yang memang yang agak susah. Kita yang tadinya dari karyawan untuk menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Saya juga dulu, saudara-saudara atau adik-adik atau abang-abang saya semua di sini, saya juga dulu menjadi seorang karyawan. Karyawan di satu perusahaan. Terakhir kali itu saya bekerja di perusahaan Wilmar, anak usaha Wilmar. Saya megang dulu perusahaannya itu perusahaan kayu lapis yang ada di Gorontalo. Awalnya memang agak susah, yang namanya transisi berubah menjadi seorang wirausaha. Takut sekali karena takutnya nggak laku. Gimana cara jualannya? Apa yang mau dijual? Terus kalau dibilang orang, misalnya dulu saya pernah sebelum transisi dari karyawan menjadi wirausaha ini, saya dulu sebelum jadi konsultan, saya pernah jualan spray, itu pernah handuk, pernah saya jual, saya lakukan itu. Jadi saya latihan itu sebelum bisa menjadi, ya saya kesampingkan gengsi saya. Karena memang dari satu sisi saya sudah tamat S2. Kalau orang dibilang S2 tamat, ngapain lo S2 tamat tapi lo kerjaan lo cuman berdagang. Itu salah. Itu hal yang menurut saya yang tidak ada yang dalam artian ya, dalam menurut saya sekarang, kalau pilih untuk kembali lagi menjadi karyawan, saya nggak mau lagi. Saya udah lebih baik berdagang. Misalnya tadi saya bilang, bisa beli banyak. Tinggal saya buat apanya? Saya cari tahu buat kaldunya, saya cari tahu bagaimana porsinya supaya enak. Saya sudah tidak mau lagi, saudara. Saya ditanya sama istri saya, jika kamu nanti, misalnya amit-amit perusahaan kamu yang sudah kamu bangun ambruk, gulung tikar. Enggak, saya bilang tidak. Harus tahan, saya bilang. Kalau kita sudah jadi pengusaha, jangan lagi kita mundur jadi karyawan. Itu. Kalaupun misalnya yang saat ini misalnya saya 9, tetapi di dalam perjalanan ambruklah kita bilang perusahaan ini. Ya kita mau nggak mau ya kita harus mengurangi karyawan ataupun kita minta maaf kalau perusahaan ini berjalan sedang tidak bagus, ya harus dilakukan pengurangan atau penutupan perusahaan, tetap harus kita lakukan. Tapi intinya, kalau kita yang sudah berwirausaha ini, ya berwirausaha, untuk kembali lagi menjadi orang pegawai kantor, ya kalau dari sisi saya, itu sangat tidak, maksudnya ya nggak pas lah menurut saya. Karena apa? Sudah tinggal apa? Tinggal ngelotok, membuat sesuatu yang besar lagi. Karena kegagalan itu tidak ada yang sempurna. Selalu pasti ada gagal. Kalau kita bilang sempurna, sedangkan anak presiden saja pasti usahanya ada yang gagal. Saya yakin dan percaya pasti usahanya ada yang gagal. Nggak semua usaha itu sukses. Ya. Jadi memang dari transisi dari karyawan menjadi wirausaha itu susah. Yang lebih susah lagi, adik-adik semua di sini, kalau bisa saya cerita, yang paling nggak enak sebenarnya, dia sudah karyawan, tetapi dia mencoba, saya bukan bilang ini salah, enggak. Tapi saya mau ngetes secara konsistensi. Ya. Konsistensi seorang karyawan dengan seorang wirausaha itu berbeda.
tanggung jawabnya pasti berbeda. Ya kan? Terus kalau ada orang bilang lebih enak jadi karyawan terus buka usaha, mana bisa menurut saya. Susah orang buka usaha, menjadi seorang karyawan yang ada jam kantornya, terus dia buka usaha lagi. Menurut saya dari sisi saya itu tidak tidak bisa menurut saya. Kenapa tidak bisa? Karena kalau seorang wirausaha, usahanya boleh banyak, tapi apa? Fokus di mana? Di satu bidang. Misalnya berusaha ya terus sudah. Kalau orang berkantor aja terus. Nah, tapi kalau orang yang udah berusaha, udah jadi karyawan terus mau buka usaha lagi, sembari dia menjadi karyawan, menurut saya itu agak sulit mengembangkan usahanya. Berarti apa? Dia akan lebih fokus kemana? Ke karyawan. Slide selanjutnya, Vin. Ya, ini. Menjadi seorang karyawan itu memang lebih enak, saudara-saudara. Penghasilannya tetap. Pasti. Kita mah sebagai karyawan nggak peduli mau perusahaan itu naik, turun, segala macam. Yang penting penghasilan gue tetap tanggal 25, tanggal 31, tanggal 8. Pasti akan tetap aja gue akan digaji. Ya kan? Ritme kerjanya itu bersifat rutin memang. Terus kebebasannya rendah. Karena apa? Kita dibatasi oleh apa? Jam masuk dan jam keluar. Ataupun ada kita istilah kata lembur untuk mengejar report. Terus bersifat pasti. Pastinya dari apa? Dari sisi kalau kita udah bekerja di perusahaan besar, dalam artian ya perusahaan besar pasti akan berani menggaji kita. Ya, kalau sudah modal besar itu perusahaan, berarti perusahaan itu ya kita bisa menganalisa. Oh, ini bisa hidup ini perusahaan sampai sekian tahun. Gua akan bertahan di sini sampai sekian tahun. Nah, kita yakin mau perusahaan itu karena udah sisi perusahaan besar. Tapi kalau kita berusaha itu tidak ada penghasilan yang pasti. Bervariatif, berfluktuatif. Tapi di saat kita dapat berkat dari Tuhan, bisa satu misalnya nih ya, saya pernah ada pengalaman. Misalnya ini kita bilang, penghasilan saya misalnya setiap bulan tuh kita bilang lah, yang sudah kita lihat, bisa kita atur ya, misalnya 100 juta tiap bulan tuh kan. Tiba-tiba di satu bulan itu bisa kita langsung dapat 500 juta. Berarti apa? 5 bulan ke depan, itu kita udah aman. Kenapa? Karena apa? 500 juta yang kita dapat di satu bulan itu bisa mengcover 5 bulan ke depan. Untuk dari sisi kita, kebutuhan karyawan, listrik, air, dan segala macam. Cuman penghasilan yang fluktuatif itu yang nggak bisa kita tahu. Kita tetapkan, gue maunya di bulan depan gue dapat sekian, nggak bisa. Itu tergantung Tuhan dan usaha kita mencari apa? Mencari berkat tadi, mencari apa? Mencari relasi tadi, saudara-saudara. Lalu di sini apa? Ritme kerjanya bersifat tidak rutin, betul saudara-saudara, tidak rutin. Tidak rutinnya kenapa? Ya, tadi saya bilang, kadang kita terima besar, kadang kita dapat klien yang begini, kadang kita dapat klien yang begitu. Ya, nggak bisa kita tebak klien itu apa pada saat kita mendapatkan klien atau deal dengan klien. Memang betul, kalau wirausaha itu kebebasannya tinggi. Kita bisa masuk ke kantor, misalnya kayak saya yang punya usaha, saya bisa jam 10, saya bisa jam 11, ya, saya bisa jam 12, yang penting apa? Karyawan yang penting udah bisa. Jadi sudah autopilot namanya. Jadi kalau pekerjaan itu di kita itu sudah autopilot. Autopilot itu sudah tahu dia apa yang harus dia kerjakan, kita tinggal apa? Mereview. Nah, itu biasanya kalau kita misalnya punya usaha yang sudah punya anak buah, tinggal kita briefing anak buah, harus selesai sekian sampai sekian, besok harus selesai, laporan harus selesai, berarti udah dikerjakan, besok tinggal kita periksa. Nah, lalu kalau kita berwirausaha, kebergantungannya rendah. Ya, next, Vin. Ya, mindset seorang pengusaha itu dia harus percaya diri, saudara-saudara. Harus percaya diri. Ini totalitas menjadi seorang wirausaha. Ini kita umum ya, wirausahanya umum. Mau dia di pasar, mau dia di warung, mau dia di kantor, misalnya punya kantor sendiri, mau dia PT, mau dia UMKM tadi saya bilang, itu kita bicara di sini umum. Saya nggak bicara dari sisi saya terus, dari sisi apa yang saya lakukan atau apa profesi saya. Kita bicara umum. Memang prinsip seorang wirausaha itu harus percaya diri. Percaya dirinya apa?
percaya dirinya kalau kita misalnya masih diri kita tanggung, ataupun misalnya anak-anak yang misalnya kita mau keluarga, hanya itu yang bisa kita harus percaya diri kalau pasti saya akan dapat rezeki karena saya kasih makan diri saya dan keluarga saya. Kalau dari sisi saya pasti percaya diri akan dapat klien kalau saya akan cari customer, cari kenalan dengan banyak orang, kenalan dengan istilah kata relasi-relasi, teman-teman di organisasi. Untuk apa? Untuk tim saya, karyawan saya, untuk rumah saya, untuk segala macam yang sedang saya topang penghasilannya. Itu harus percaya diri memang menjadi seorang pengusaha. Lalu kita berorientasi sama target penjualan. Kalau kita punya penjualan, tadi saya bilang sudah, misalnya tadi 10 juta satu bulan, kita harus punya target dalam satu bulan, saya mau coba 15 juta satu bulan depan. Bagaimana cara kita? Cara kita harus banyak berbicara dengan orang. Kita kalau misalnya online, ya kita harus banyak main di online. Kalau kita misalnya banyakkan dari mulut ke mulut, berarti saya harus banyak share-share ke orang, ngobrol, nelpon, supaya orang lain tahu apa sih usaha kita. Karena fungsi utama kita usaha itu, orang lain tuh harus tahu apa yang kita jual. Hanya itu saja sebenarnya. Untuk orang lain, setelah orang lain tahu, terus orang lain simpan dalam pikirannya, tiba-tiba nanti orang lain itu butuh kita, nah kita tinggal dihubungin. Ya kan? Simple sebenarnya jadi pengusaha, cuman ya itu harus mau capek. Lalu mencari relasi usaha dan customer. Nah, relasi ini bermacam-macam, saudara-saudara. Relasi ini ada kita kenalan kayak saya di organisasi. Di organisasi kita ini, dalam artian di HIPMI sendiri dan di Kadin, itu nggak bisa kita kenalan, deal, atau bisa, mereka pun melihat kita, lo baru kenalan tapi lo ojok-ojok gue, kita WA terus supaya pakai kita sebagai bisnis itu, deal itu berlangsungnya lama. Nggak bisa kita minta kita kenal sekarang, besok langsung deal. Besok langsung dia minta kita untuk menjadi konsultannya, misalnya begitu. Terus misalnya orang jualan sama kita, terus orang itu minta kita harus langsung deal dengan dagangannya dia. Nggak bisa begitu. Itu prosesnya lama. Ya, memang harus ada yang namanya kita ini berbisnis atau berusaha berdagang itu, customer adalah raja. Jadi apa? Harus kita WA dulu. Kalau saya, saudara-saudara, kadang-kadang bos-bos itu, klien-klien saya itu, saya tanya, kamu tanggal lahirnya berapa? Ibu rumahnya di mana? Ibu orang apa? Jadi pada saat nanti dia ulang tahun, itu saya WA, selamat ulang tahun. Apa? Supaya ngambil hati kitanya. Ya kan? Terus kalau misalnya dia kayak kemarin Imlek, kita tahu dia itu Tionghoa, ya kita kirimkan dia parcel, ya nggak usah mahal-mahal, yang penting dia tahu, kita respect sama dia. Terus kalau untuk orang-orang kita, saudara-saudara kita yang muslim, kita kasih dia parcel juga pada saat nanti lebaran, atau saudara-saudara kita yang merayakan Natal juga seperti itu. Jadi memang customer itu harus kita sanjung, supaya dia ingat selalu sama kita. Ya. Lalu kita harus kreatif. Kreatif tadi ya itu tadi saya bilang. Kreatif itu kita cari tahu kira-kira apa tanggal berapa sih dia ulang tahun si ibu itu, biar nanti WA atau si direktur sana atau si customer yang di sana, supaya apa? Supaya dia senang. Setelah dia senang, dia respect sama kita. Dia akan nempel terus sama kita. Nah, terus masalah jenis pekerjaan atau yang kita jual, ya kita kalau membeli barang yang dijual, misalnya kita menjual barang, ya barang kita ya harus bagus, ya harus tidak ada cacatnya, supaya orang lain apa sama kita. Lalu harus ulet dan tekun, betul, kita harus tekun dan ulet.
berdagang itu. Supaya apa? Supaya banyak customer kita. Ya, dan jangan pernah kita juga untuk membuat hati customer kita nggak enak lah atau sakit hati. Ya, next, Vin. Ya. Lalu di sini masalah trust. Di sini dikatakan tadi kan judulnya trust. Trust itu adalah kepercayaan. Ada 2 komitmen yang saya tulis di sini, yang saya ketik masalah trust. Ya, kita harus menepati janji dan jujur. Jika kita misalnya mengantar barang kita jam 2, ya kita harus tepati janji kita harus mengantar barang itu jam 2. Dan kalau kita misalnya nih, kita sudah tahu nih jam 1:30 udah masih di jalan, dan kita tahu, kayaknya gue nyampe 2:30 nih. Langsung tuh buru-buru tuh SMS atau WA. Bu, maaf ya saya nggak bisa nganter nih. Nggak bisa sesuai jam 2, paling nyampenya 2:30. Nah, kita infoin. Supaya percaya sama kita. Harus jujur. Jujurnya tadi apa? Kita udah telat. Kita kan pasti bisa dong mengukur antara perjalanan dengan tempat yang kita tuju. Ya, misalnya itu yang paling simpelnya ya. Lalu kita mengakui kesalahan kita. Kalau di saat kita telat, pas kita ketemu, pas mengantar barang misalnya begitu. Ya, kita bilang, Bu, itu telat, misalnya begitu kan. Nah, kita harus mengakui kesalahan kita. Kita sebagai pedagang lah kita bilang ya, umumnya. Kita jangan bilang ya karena begini, nggak usah lagi kita telat, Bu, maaf. Nah, itu simpelnya sebenarnya kalau kita bicara santai aja ya. Nah, jadi saat customer pun melihat permintaan maaf kita, dia pun respect juga sama kita. Dia akan menjadi apa? Customer setia kita. Karena mencari satu customer itu lebih susah. Susah sekali mencari satu customer itu yang bisa memang istilahnya itu dia sumber duit kita. Itu sangat susah, saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus menjaga dari sisi kita menepati janji, kita jujur dan kita akui kesalahan kita. Jika kita membuat satu kesalahan, itulah satu kepercayaan itu. Kepercayaan itu enggak serta-merta ya bisa juga hilang di saat kita hal-hal yang kecil itu seperti hal kita harus meminta maaf kita salah. Lalu hal kita harus berterima kasih. Di saat kita tepati janji kita harus juga berterima kasih. Itu sangat penting. Di saat kita salah, kita harus meminta maaf. Di saat kita sudah menepati janji, dia pun senang, kita harus mengucapkan terima kasih. Dia sudah membeli barang kita, dia sudah memakai jasa kita. Itu sangat penting untuk kita dalam berusaha dan berbisnis ini. Ya, oke, next, Bin. Ya, ini 9 yang harus yang dibuat oleh atau yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Berani mencoba dan tidak takut gagal. Kalau tadi saya katakan di depan, di awal-awal, terkadang kita menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha itu takut gagal, udah keluar modal banyak, takut gagal, lebih baik gue simpen duitnya. Kalau tipe orang pengusaha, gagal itu resiko. Kalau udah gagal, bagaimana caranya gagal? Saya juga pernah gagal, saudara-saudara. Sedikit saya bisa cerita. Saya dulu punya tour agency, tour travel. Saya buka waktu itu bulan November. Tetapi dalam perjalanan dari November itu saya tidak melihat tahun 2019 itu kan Cina sudah kena. Karena pangsa pasar kami itu sebenarnya, jadi saya boleh cerita sedikit. Konsultan kami ini banyakan itu orang Tiongkok, jadi dari mainland, jadi Cina daratan, orang-orang Tiongkok itu memakai jasa kami dari sisi perizinan perusahaan, dari sisi accounting and tax,
Sampai hal-hal yang paling kecil pun kita dipakai sama mereka. Ya, kayak buat NPWP itu dikasih itu kepercayaan sama kami, khususnya kepada saya juga, kepada teman-teman juga di sini di kantor untuk mengurus itu. Nah, kebetulan memang waktu corona itu di China kalau nggak salah udah bulan November dia udah corona kalau nggak salah seingat saya. Nah, itu saya nggak melihat. Nah, padahal pasar kami pasar China. Akhirnya saya sudah kontrak selama setahun sampai dari November 2019 ke November 2020 sudah keluar banyak saudara-saudara beli peralatan segala macam untuk di kantor di Bali, kebetulan waktu itu di Jimbaran. Akhirnya di Januari kami tutup karena Cina sendiri tidak memperbolehkan warga negaranya, WN-nya bepergian mulai dari Desember. Itu gagal, saudara-saudara. Gagalnya apa? Kalau Cina saja yang warga negaranya banyak, di satu negaranya, mungkin sekarang Cina berapa miliar? 2 atau 3 miliar kali ya, itunya ya warga negaranya. Tidak membuat, istilahnya tidak boleh keluar ke negara lain. Gimana negara-negara lain, negara-negara Eropa? Padahal pasar kita pasar Cina. Akhirnya apa, saudara? Tutup, rugi besar. Karyawan terpaksa harus saya apa? Waktu itu ada 3 orang, harus saya cut. Karena apa? Tidak bisa menopang. Menopang untuk apa? Untuk operasional selama di sana. Orang sepi. Apa yang mau kita makan dari mana? Gagal kan? Gagal. Cuman itulah yang belajar kita dari kegagalan itu. Berarti harus apa? Kita harus melihat secara global. Kita nggak bisa melihat secara, pasti itu cuman kayak pandemi kemarin kan, katanya orang Indonesia apa? Kuat kok orang Indonesia, orang negara iklim tropis. Rupanya apa? Sampai sekarang kita masih apa? Masih pandemi juga. Nggak ada habis-habisnya. Dan orang pun takut datang ke negara kita. Nah, makanya pengusaha-pengusaha banyak kan sekarang apa? Gulung tikar. Ya kan? Nah, di sini katakan lagi tim kerja kita yang solid, betul. Tim kerja kita harus solid. Kalau kita harus bisa membuat, ini kalau bagi yang sudah punya karyawan atau mempunyai istilah kata yang bisa membantu kita dalam partner bisnis kita lah. Nah, itu harus kita punya tim kerja yang solid. Pada saat kita bekerja atau karyawan kita, ya kita harus bisa membimbing. Membimbing karyawan, ya kalau saya di sini di kantor, saya ke bawah, saya ke atas. Saya yang ke karyawan, saya juga yang ke klien. Seperti itu. Jadi sudah memang ada beberapa partner itu bagiannya sudah bagian tax and accounting-nya sudah jelas. Itu sudah ada partnernya. Jadi saya tinggal review ataupun tinggal diskusi dengan partner saya satu lagi. Tapi kalau untuk yang usaha saya yang lainnya, itu masih harus saya yang memeriksa, yang meng-ACC, sampai saya sampaikan ke klien kalau itu sudah selesai apa yang sudah kita kerjakan, misalnya begitu. Ya. Lalu yang ketiga, kita sebagai seorang pengusaha harus terus berinovasi. Inovasinya dalam bidang apa? Penjualan, marketing. Kalau sekarang banyakkan online, ya kan? Nah, kalau usaha saya yang saya kembangkan ini, saya nggak ada pakai online, adik-adik semua di sini atau teman-teman semua di sini. Online saya itu hanya pakai web. Kita itu makan benar-benar murni dari mulut ke mulut. Orang senang dengan kita, dengan jasa kita. Dia itu kalau namanya orang Tiongkok atau orang Cina, ya. Kalau dia udah senang sama kita, dia itu akan membawa satu gengnya atau satu kelompoknya, diperkenalkan kita. Ini loh, ada yang bisa bantu kita di sini. Pakai nih. Nah, itu yang maksud saya tadi. Saya nggak pernah kita nggak pernah main online, kita buat di IG. Adapun IG kita nggak gerak. Jadi kita murni itu dari dari mulut ke mulut dan dipercaya orang-orang saudara-saudara kita orang Cina. Hanya itu saja. Sampai sekarang ini hidup perusahaan tidak ada ya. Kalau sekarang kan main online kan, kita nggak ada main online.
sampai sekarang. Kita makan atau ya semua itu berkat Tuhan juga, cuman melalui apa? Melalui orang-orang yang mempercayai kita. Kita dipakai sebagai konsultannya, dipakai untuk mengurus usahanya, dipakai untuk mengurus legalitasnya. Seperti itu saudara-saudara. Ya, inovasi kita, inovasi dalam online pun bisa, terserah, tapi yang lebih menurut saya ke mulut. Kalau yang online kan gini, kalau online kalau saya lihat dia kan belum tahu. Pada saat kita online, kita pesan atau kita pakai itu jasa itu yang dari online, kita belum tahu nih online ini bagus nggak kalau kita pakai jasa dia. Tapi kalau orang lain udah cerita, mau nggak mau kita akan apa? Akan percaya. Karena sudah ada apa? Sudah ada testimoninya. Kalau dari sisi saya ya, kita beda-beda memang melihatnya dari sisi sudut pandangnya. Seperti itu saudara-saudara. Ya, next Vin. Ya, jeli melihat peluang. Betul, jeli melihat peluang. Kita melihat satu usaha itu, melihat peluang itu harus jeli. Kayak tadi saya gagal, karena saya nggak melihat peluang. Gagal itu, tadi saya bilang, karena saya nggak melihat secara globalnya. Makanya saya gagal, makanya saya rugi. Seandainya saya tahu di depan sana Indonesia akan lockdown atau negara lain akan lockdown, nggak akan ke Bali, saya nggak akan buka. Saya nggak akan perluasan usaha. Gitu. Ya, seperti itu saudara-saudara. Kita harus melihat peluang. Misalnya gini saudara-saudara, yang paling simpelnya. Kalau kita tahu, misalnya kita berdagang bakso di satu tempat, misalnya di satu apa kita bilang food court. Gue mau buka usaha di food court, nggak ada usaha bakso. Kita coba buka usaha bakso. Yang lain cuma ada usaha misalnya nasi goreng, sate, apa sih? Kita coba buka usaha bakso. Pasti apa? Orang kan beda-beda itunya. Taste-nya ya kan, rasanya. Kita harus bisa melihat peluang itu, poinnya di mana yang paling enak ya. Nah, jadi kita bukan di sini melihat, tadi saya bilang, ini harus global kita melihat harus umum. Ya, oke? Selanjutnya, kita harus bisa memiliki konsep dan target yang jelas. Tadi saya bilang, konsep. Konsep kita apa yang mau kita perdagangkan, target kita tuh apa? Target penjualan, target menekan cost. Yang tadinya misalnya kita bilang cost kita kok gede ya di sini ya. Gimana cara menekan ini? Nah, kita harus punya. Seorang pengusaha itu atau berwirausaha itu harus bisa dia menekan cost. Kalau cost-nya besar, berarti jualannya harus tinggi. Gitu. Kalau cost-nya besar, berarti target penjualan dia setiap bulan tuh harus tinggi. Seperti itu. Ya, pastikan itu beriringan. Tapi kalau cost-nya kecil, target penjualan kecil, ya itu sama lah. Ya high risk, high return lah. Begitu istilahnya. Next, Vin. Ya, sistem yang tepat dan efisien. Tadi saya bilang kita harus efisien. Kita berwirausaha itu harus semua kita ukur. Ya. Kalau sekarang masa pandemi, yang tadinya sebelum pandemi sebulan bisa dapat sekian, berarti sekarang masa pandemi sebulan hanya dapat sekian. Apa yang kita efisienkan? Biaya. Yang tadinya misalnya kita jualan bakso sebelum pandemi laku 100, pas pandemi hanya 50. Berarti apa? Bahannya juga harus kita lihat ya dari sisi bahan baku, dari sisi listrik, dari sisi harus bisa kita efisienkan. Lalu kita harus punya relasi dan partner. Betul, saudara. Relasi dan partner inilah yang di dalam kita membawa berusaha. Kalau kita di bidang jasa, ini yang paling paten. Relasi dan partner. Karena tadi saya bilang, saya pernah pengalaman, sewaktu awal-awal membuka konsultan kita ini, saya jalan ke satu tempat, itu di Rupan Indah, dan juga di beberapa tempat di gedung-gedung di Jakarta, itu saya bagi kartu nama sama brosur, sampai saat ini, atau ya istilah kata, sampai saat ini pernah ada. Nggak pernah ada yang hubungin saya. Tapi pada saat kita dibawa orang lain, tadi saya bilang, orang lain senang sama bisnis, sama ini kita, sama gaya kita berbisnis, kita dipercaya.
Jadi apa? Jadi orang lain yang menjadi marketingnya kita. Bukan kita punya departemen marketing sendiri. Nggak ada. Kalau saya sendiri, saya nggak punya marketing, sales and marketing di kantor saya itu nggak ada. Hanya saya yang jadi marketing, saya welcome sama orang, kita bagus kerjanya, orang lain senang, orang lain itu yang akan memarketingkan kita. Begitu, saudara-saudara. Ya. Dan dalam dalam usaha itu, kalau sudah orang lain senang, ya udah kita tinggal tunggu aja. Makanya diri kita juga harus kita welcome sama orang, harus baik. Karena apa? Itu akan dilihat track record kita selama kita berkomunikasi dengan orang. Itu sudah saya sadari. Dan saya merasa sepertinya saya terlambat. Seandainya saya masih berkomunikasi dengan teman-teman saya dulu waktu saya bekerja pertama kali di kantor, mungkin kalau saya masih kenal mereka, saya WA, saya kasih tahu istilahnya ini usaha saya, mereka akan bisa istilahnya bisa percaya sama saya dan mereka bisa memberitahukan itu entah itu ke keluarga mereka atau ke teman-teman mereka. Nah, jadi apa? Relasi itu, putaran relasi itu yang sangat kuat. Kalau relasi itu mustahil lah untuk saat ini ya. Untuk saat ini karena ya kita mau dapat proyek relasi. Seperti itu. Ya, dan cepat belajar dan beradaptasi. Itu kita harus cepat belajar dan beradaptasi. Kalau kita pengen punya usaha bakso, punya usaha mie goreng atau apa, restoran, ya kita harus cepat belajar dan beradaptasi bagaimana caranya. Ya, di tiap usaha itu, di tiap bidang usaha itu beda-beda rasanya. Jadi kalau perusahaan jasa nggak bisa kita samakan dengan perusahaan retail. Kita misalnya distributor, nggak bisa. Beda. Kalau kita punya perusahaan lagi restoran, beda lagi. Itu pemain-pemain di restoran itu pasti ada triknya, tips and triknya. Bagaimana orang bisa istilah kata makan di situ terus, orang senang sama pelayanannya, hospitality-nya, ya kan. Orang senang melihat cara waitress-nya itu melihat ini kita, mentrain kita, ya. Gitu-gitu ya. Jadi kita yang ke-9 kita tidak merasa puas. Kita merasa puas, kita udah dapat nih bulan ini 100 juta penjualan target. Ya. Bulan depan kita harus targetin lagi supaya target kita jadi lebih tinggi lagi. Dan jangan juga lupa semua yang kerja itu siapa? Kalau kita sebagai bos, karyawan juga harus kita apa? Kita kita berikan selayak, misalnya bonusnya, atau kita ajak makan, atau kita outing, bagaimana lah. Kalau kita masih sendiri, ya kita harus lebih keras lagi, mencari lebih banyak lagi. Jadi jangan cuma puas cukup sehari, cukup 1 bulan, masih ada bulan-bulan depan. Next week. Oke, terima kasih. Ini sedikit yang bisa saya sharing. Ya, itu tadi ada slogan pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Itu slogan organisasi kami atau kita di HIPMI yang membuat kita menjadi seorang pejuang untuk kantor, diri sendiri, dan juga untuk keluarga. Saya kembalikan kepada pembawa acara atau host. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Iya, terima kasih Kak ya sudah membawakan materi luar biasa sekali dan dapat ilmu baru bahwa kepercayaan itu memang penting. Jangan hanya punya kepercayaan terus harus tepati janji ya, harus mengakui kesalahan. Itu poin. Harus jujur, Kadet. Benar, itu poin penting yang kudapat tadi ya, harus jujur. Yang paling penting itu adalah mengaku kesalahan. Oh, orang-orang Indonesia atau bahkan semua orang kayaknya ya, agak sulit kalau punya ego terus nggak mau mengakui kesalahan. Itu memang waduh. Tapi di dunia bisnis kita belajar bahwa untuk memiliki suatu kepercayaan kita harus bisa untuk mengatakan bahwa kita salah. Kalau kita salah ya kita bilang kita salah, kita minta maaf. Kita harus cari solusi yang terbaik kayak begitu Kak Esther ya. Oke, dan Oh ya Kak Dedi, kita mengingatkan
kita mengingatkan nih Kak, nanti kalau di akhir acara kita ada kuis berhadiah nih Kak. Betul Pasti sekali. teman-teman udah banyak mencatat ya, banyak mencatat materi-materi yang luar biasa yang tadi udah disampaikan oleh Kak David. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab nih. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan langsung ke Kak David, boleh langsung open mic-nya, atau kalau misalnya ingin bertanya, boleh melalui kolom chat teman-teman. Iya, bagi teman-teman yang mau pertanyaan bisa langsung unmute dan langsung ditanya, nggak masalah. Pembicaranya masih sangat siap untuk melanjutkan pembahasan kalau teman-teman mau untuk bertanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, tapi Ya, itu dapat sambil pengalaman menunggu dan teman-teman. ilmu baru ya, Kak, ya. Iya, betul. Jadi sambil menunggu teman-teman bertanya ya, memang pembahasan kali ini luar biasa ya. Banyak poin-poin sebenarnya yang kita bisa ambil jika kita mau jadi wirausahawan atau entrepreneur gitu ya. Dan memang sebagai orang juga yang bekerja di perusahaan ya, belum menjadi seorang entrepreneur, belum ya, ini kalau saya sendiri belum, masih kerja di suatu perusahaan. Memang betul yang dibilang tadi ya, karyawan itu penghasilannya tetap stabil, ritmenya kerja bersifat rutin, kebebasan rendah. Ini yang dialami saya Padi di sini, apalagi lagi pandemi begini. Waduh, kebebasannya itu hanya di dalam pabrik sini aja gitu loh. Nggak bisa kemana-mana karena lagi pandemi, pakai masker kemana-mana. Memang kebiasaan sekarang ya. Tapi memang kalau kita sebagai karyawan memang kebebasan biasa rendah gitu ya. Ya, sudah ada Oke. pertanyaan yang masuk nih Kak. Oke. Ya, boleh ya? Ya. Saya bacakan. Kak Esther suaranya kecil sekali. Oh, halo? Iya, baik. Kedengaran ya? Iya, lumayan. Oke lah. Oke, baik. Iya, sudah ada pertanyaan nih dari sahabat kita, sahabat PAGN. Saya punya usaha, boleh dikatakan usaha sampingan dan masih kecil, bukan utama. Bagi tips dong Kak, buat anak muda yang punya usaha sampingan dan utama sama-sama jalan, karena Narsum punya usaha yang banyak. Boleh Kak David langsung dijawab nih pertanyaan sahabat kita. Oke, terima kasih yang sudah kasih pertanyaan, walaupun kita nggak tahu namanya. Ya, jadi kan kalau dari sisi saya ya, adik-adik semua di sini, saya nggak pernah menjalani usaha itu sebagai sampingan, karena ini yang utama buat saya. Kalau yang utama saja, berarti saya harus serius. Nah, berarti yang utama untuk kamu kan itu apa? Pekerjaan kan. Kalau bisa saya katakan, memang yang namanya kehidupan tuh harus memilih. Kalau untuk membesarkan yang sampingan tadi, menurut saya itu agak susah karena kita perlu apa? Perlu fokus. Kalau kita nggak fokus, pekerjaan kita misalnya di kantor juga nggak akan fokus. Kalau kita masih punya usaha sampingan, misalnya kayak zaman sekarang MLM, Zafra gitu kan, oke lah kalau masalah itu kita nggak, itu istilah kata sampingan yang memang hanya sekedar untuk menambahkan. Tetapi fokusnya yang perlu saya bicarakan di sini itu masalah fokusnya itu kemana? Kalau fokus itulah yang harus dibesarkan, antara apa? Fokus berusaha atau fokus berkantor. Kalau fokus berkantor berarti itu bicara masalah apa? Karir. Ya kita harus upgrade diri, ikut seminar, ya harus degree, atau itu kita harus atau jadi S2 atau ambil profesi lagi. Nah, itu untuk fokus kita berkantor. Tapi kalau kita fokus berusaha, kita menjaga tuh usaha kita supaya apa? Supaya stabil. Menjaga apa? Customer. Supaya apa? Supaya customer nggak lari. Karena tadi saya bilang susah sekali kita menjaga satu customer. Ya, susah sekali kita menjaga satu customer ini. Karena apa? Persaingan tuh di mana-mana. Orang paling suka si customer tuh paling suka kalau melihat harga murah. Kalau harga misalnya kita tukang bakso di sana 12.000, harganya sama. Satu mangkok isinya 5 sama kayak kamu. Kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu 15.000? Nah,
Bagaimana kita bisa mempertahankan customer itu? Dari sisi harga saja kita nggak bisa. Nah, tadi dikatakan sama pertanyaan tadi mau mengembangkan usaha sampingan. Saya belum pernah menjalani atau saya belum pernah tahu usaha sampingan itu besar. Kita untuk para pengusaha khususnya di HIPMI sendiri, ya, ini saya bicara masalah organisasi. Kenapa? Organisasi saya yang saya jalani sekarang. Karena dari sini saya belajar menjadi orang yang struggle, berjuang. Saya tahu misalnya, kalau tadi saya bilang, saya belum bilang ya. Jadi ketua kami dulu itu bilang ketua namanya Bang Bahlil Lahadalian BKPM. Hanya dua seorang ciri seorang pengusaha. Satu, pengusaha yang memang murni usahanya turunan dari orang tua. Yang kedua, usaha yang benar-benar dijalanin dan fokus. Kalau yang turunan orang tua, ya kita kan santai. Kita duduk di kantor menjadi direktur, orang tua jadi komisaris, ya kita diam-diam aja. Tapi pada saat misalnya amit-amit orang tua sudah misalnya meninggal lah, kita bilang gitu, atau berpulang, kita mau jadi apa kalau cuma usaha itu istilahnya kita nggak bisa memanage itu. Nah, tapi kalau kita fokus kepada usaha kita kembangkan, kita besarkan, ya why not? Ya kita menjadi unicorn, ya kan? Kayak Tokopedia dan lain-lainnya. Masih banyak kalau saya lihat memang yang mendidik saya itu menjadi seorang pengusaha itu supaya struggle itu dan bisa mencari peluang, relasi dan segala macam tadi, yang tadi 9 tadi, itu saya masuk di organisasi. Karena di organisasi itu tidak ada orang yang bekerja, itu fokus kepada usahanya. Mau dia istilah kata tadi saya bilang dia usaha orang tuanya dia yang melanjutin, ya kita belajar juga bagaimana orang tuanya mengembangkan itu supaya menjadi besar. Nah, terus ada juga yang memang benar-benar dari kecil menjadi besar, nah itu kita juga perlu belajar. Nah, sekarang motifnya itu menjadi apa? Kalian menjadi apa? Menjadi pengusaha atau berwirausaha atau berkantor? Nah, itu perlu juga kita luruskan sebenarnya. Niatnya tuh apa? Karena begini adik-adik saya, kalau kamu ini ya kata orang sih ya, kata teman-teman juga. Lu mau punya mobil Mercy, tapi lu jadi karyawan. Nggak akan bisa, bos, katanya. Lu mesti harus jadi pengusaha kalau mau jadi orang kaya, katanya dia begitu. Ya lu fokus menjaga usaha lu, menjaga bisnis lu, karyawan lu, customer lu. Nah itu, supaya lu bisa jadi orang kaya. Ya juga sih ya. Atau usaha sampingan kayak begitu-begitu sih kayaknya nggak bisa usaha sampingan ini. Itu hanya apa? Hanya sebagai sub. Ya usaha sampingan itu hanya sebagai apa? Menambahkan saja dari penghasilan utama kita dari gaji. Tapi kalau untuk the real menjadi pengusaha, ya dia harus berjuang, harus kuat. Kalau masih sendiri sih masih enak, adik-adik saya semua di sini. Ya, kalau masih sendiri dalam arti dia buka usaha sendiri, dia belum ada keluarga, belum ada karyawan, dia masih memikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah punya keluarga, harus 1, 2, 3, 4 semua dipikirin. Ya, itu. Karena ini nggak bisa sendiri. Karena ini nggak bisa cuman hanya sekedar aja sih kalau untuk berusaha itu kalau dari sisi saya. Karena ini yang utama buat saya, ya saya harus menjalaninya sebagai yang utama. Maka tadi saya bilang saya nggak mau lagi kembali ke kantor, berkantor sama orang bekerja itu saya nggak mau. Saya udah cukup begini saja. Istilahnya saya mau jualan apa, saya nggak perlu gengsi. Tadi saya bilang gengsi itu yang nggak bisa kita kesampingkan. Pasti akan malu dilihat di depan orang. Kalau kita menjadi jualan ini. Gitu. Ya. Itu sih. Ya. Oke, luar biasa sekali memang Kak David ini punya jiwa entrepreneur. Ya. Intinya harus fokus walaupun ada usaha sampingan, tetapi kita harus fokusnya pada pekerjaan yang kita geluti. itu Apakah itu usaha ataukah kantoran. Kantoran. Iya. Iya. Mungkin ada lagi nih pertanyaan Kadet, boleh silakan Kadet. Iya, tadi ada katanya yang mau bertanya langsung bisa open mic, Kak Oki. Iya. Oh maaf, iya, oke, Kak Oki, halo. Ya, halo. Oke, iya, silakan Kak. Ya, kedengaran Kak.
Ya, terima kasih. Maaf, nggak bisa nyalain kamera karena terkendala sinyal. Ya, perkenalkan nama saya Oki, saya mahasiswa. Pertanyaan saya, apa yang Bapak harap Bapak tahu pada umur saya, misalnya apa yang Bapak harap Bapak tahu dalam konteks entrepreneur pada umur saya, misalnya ya saya 19 tahun, atau gampangannya apa yang Bapak, kalau misalnya Bapak bisa mengulang waktu pada umur 19 tahun, apa yang Bapak bisa nasihatkan atau Bapak kasih tahu ke anak umur 19 tahun tentang konteks entrepreneur. Yang kedua, apa yang Bapak lakukan berbeda pada sebelumnya yang membuat Bapak jadi CEO? What do you mix differently when you are at my age that makes you CEO? Thank you. Itu aja pertanyaannya. Ya. Thank you, Jadi, Kak Oki. oke. Jadi tadi pertanyaan pertama ya bisa saya dengar waktu 19 tahun. Ya, kalau saya dulu 19 tahun saya masih di Unai. Saya masih bermain-main. Belum ada kepikiran saya sebenarnya harus mencari uang. Tapi dulu saya, saudara-saudara, saya belajar umur 19 tahun itu kebetulan saya sama enggak sekamar saya sih sebenarnya. Jadi saya ada lewat beberapa kamar tapi masih seangkatan saya. Karena di Unai itu dulu masih bisa jualan Indomie. Nah, awalnya dulu memang saya itu sama teman-teman itu jualan Indomie di kamar. Jadi saya antar kalau ada yang pesan di asrama cewek saya antar. Memang bukan saya yang membuat, ada teman-teman. Jadi kita bagi tugas. Ada yang buat Indomie, ada yang nganter, ada yang ngasih kerupuknya. Nah, jadi bagi tugas. Nah, kalau saya bilang tadi, kalau tadi ada pertanyaan umur 19 tahun, apa yang harus saya lakukan di umur 19 tahun? Apa yang sekarang saya tanya, apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu sekarang umur 19 tahun? Apa niat kamu? Kalau mau kamu menjadi seorang pengusaha, ya lakukan. Makanya tadi saya bilang, kalau mau jadi pengusaha apa dulu? Apa usaha kita? Kayak tadi saya bilang misalnya tukang bakso. Gengsi nggak kita buka bakso walaupun umur kita 19 tahun? Misalnya kita kuliah, kita bagi tugas. Kita kuliah dari pagi sampai sore, sorenya kita jualan. Mau nggak? Belum tentu kan kita mau kan. Nah, umur 19 tahun, kalau saya di HIPMI, itu ada. Dia punya bakmi. Dia kuliah sambil jualan bakmi. Bakminya ini sudah ada 3. Kebetulan satu di Jakarta Selatan. Saya sering nongkrong sama teman-teman di situ. Itu dia umurnya masih 19 tahun. Cuman dia udah punya PT sendiri, karena kebetulan kalau dimasuk HIPMI itu harus ada PT-nya. Dia masuk HIPMI, ada PT-nya sendiri, terus dia buka usaha bakmi, dia bilang, saya udah punya karyawan. Jadi saya tinggal calling karyawan saya untuk ya istilahnya yang dia percaya. Tetap kita kalau punya usaha itu harus punya orang yang dipercaya, tangan kanan kita. Nah, kalau saya kuliah dari pagi atau kayak sekarang sih lebih simpel karena online, dia bilang. Kalau online kuliah saya bisa online-nya dari mana? Dari tempat usaha bakmi saya. Kalau misalnya di Jakarta Selatan, bakminya dia 3 jam dia di situ duduk nungguin, 3 jam kemudian dia ke tempat yang lain, tempatnya dia yang satu lagi. Nah, itu simpelnya dia bilang. Jadi dia ngebangun ini nggak cuma, maksudnya nggak langsung 3, satu-satu dulu. Satu dulu dia bangun, udah banyak pelanggannya, kedua, ketiga, itu dia bilang. Nah, sekarang makanya yang tadi yang bertanya Ibu Oki atau Kak Oki atau Adik Oki, niat kamu apa? Umur 19 tahun. Supaya kamu bisa jadi ya kayak misalnya umur 25 sudah punya usaha banyak atau sudah punya cabang banyak. Nah, itu paling enak tuh. Dimulainya dari muda. Berarti apa? Ya gengsi harus diturunin. Semua itu kembali lagi kepada kita masalah gengsi. Masalah modal, kita bisa pinjam dari orang. Tinggal apa? Ya itu tadi, trust tadi. Kita pinjam, kita harus balikin. Tapi masalah gengsi, nggak bisa coy. Susah sekali nih gengsi ini. Kita turunin. Nggak bisa. Karena, aduh saya udah pernah jalanin memang dulu
agak malu juga jualan kayak awal-awal ya, jualan apa tuh, jualan spray sama handuk, malu sekali, malu. Tapi ya itu harus dijalanin. Kayak tadi kamu bilang kamu umur 19 tahun, enak deh tuh. Paling enak tuh. 19 tahun kamu bisa ngalahin gengsi kamu buka usaha, terus kamu gelutin usaha kamu sambil kamu kuliah, ya udah. Nanti itu akan besar, punya banyak cabang, punya banyak gerobak. Udah jadi jutawan dong di umur 25. Ya kan? Nah, begitu. Jadi yang pertama yang perlu diatur itu dalam hidup ini ya gengsi tadi. Gengsi. Oke. Terus tadi Makasih, nomor Kak. 2 tuh apa ya? Iya, yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi kalau misalnya CEO ya, tadi sempat CEO kalau nggak salah ya. Ya. Kak Oki mungkin bisa diulang pertanyaannya tadi ya. Pertanyaannya, apa yang Bapak lakukan berbeda dari orang lainnya yang bisa membuat Bapak menjadi CEO? Oh gini, kalau masalah CEO ini kan, tadi kan memang kita di dalam satu perusahaan itu kan berbeda-beda tugas dan tanggung jawabnya. Saya dipilih menjadi CEO di antara yang lain karena ada komisaris utama dan komisaris juga, dan ada direktur dan juga direktur, itu dalam posisi dalam satu perusahaan. Ya karena dia melihat saya harus benar-benar memegang operasional. CEO itu tugas dan tanggung jawabnya itu benar-benar tadi saya bilang harus turun ke bawah, harus naik ke atas. Turun ke bawah itu ya kita harus dekat sama karyawan. Kita harus tahu ngecek dan segala macam. Naik ke atas ya tadi komunikasi dengan apa? Klien. Karena berbeda, si karyawan berkomunikasi dengan klien itu berbeda, cara bicaranya berbeda. Cara mengajaknya berbeda. Tapi kalau komisaris ya itu udah sama kayak pengurus lah kita bilang. Nah, tadi saya bilang kalau dibilang CEO itu karena dilihat dari sisi saya, mungkin teman-teman di dalam satu tim atau dalam satu PT ini melihat lu cocok di situ. Lo orangnya nggak bicara, lo orangnya enak, misalnya begitu kan. Lo bisa enak diajak ngobrol. Supel lah kita bilang itunya begitu. Terus lo kalau ngejual nggak susah. Nah, kayak begitu. CEO itu harus begitu. Dan juga lu punya target sales sekian. CEO itu lebih susah, lebih rumit pekerjaannya. Karena apa? Sales, merhatiin karyawan, terus ngelihat cost, terus menyelesaikan masalah. Itu CEO tuh. Kalau komisaris sebagai pengawas biasanya. Seperti itu, adik saya. Oke, thank you Kak David. Gimana Kak Oki? Bisa ya? Ada lagi yang kira-kira? Baik. Terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaan Makasih, ini. Kak Terima kasih Oki. juga Kak David yang udah menjawab. Di Ya. sini memang masih ada beberapa pertanyaan ya, tapi karena waktu kita kasih kesempatan Iya, satu Kak. pertanyaan Iya, terakhir. iya. Ini banyak ya, tapi minta maaf jika tidak terbaca semuanya. Saya memilih ini pertanyaan yang baik ya. Tadi ditanya sama salah satu teman kita. Jeli dalam melihat peluang, Kak. Terus bagaimana meyakinkan bahwa usaha yang kita jalankan sesuai dengan pasar? Gitu. Jadi karena tadi ada katanya bilang jeli melihat peluang. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa usaha yang kita jalankan sesuai dengan pasar kepada customer ini istilahnya Kak ya? Gitu gimana Kak? Nah, kalau saya melihatnya jeli melihat peluang itu, tadi saya katakan, pada saat misalnya nih, ini kita coba membaginya ke dalam beberapa jenis ya. Dalam arti kita ada dapat satu pekerjaan, ada info dari teman, lu mau nggak ngerjain ini? Itu kan peluangnya, istilahnya udah ada orang dalamnya, tinggal kita apa? Kita lobby. Itu masalah satu, karena kita sudah ada orang yang menunjukkan ada pekerjaan, ada peluang yang harus kita jalani. Nah, masalah pasar, kita melihat kondisi sekarang. Kondisi sekarang pandemi. Pasar yang pada saat pandemi begini, pasarnya itu pasar apa yang paling pas?
untuk kita berdagang atau berjualan? Ya kayak jualan masker. Tapi kan kita nggak menjadi produsen, kita sebagai reseller. Beda kita produsen dengan reseller, otomatis atau distributor. Kalau kita punya uang banyak, ya kita bisa buat jadi istilahnya ya kita buat produsennya, kita buat beli mesinnya, terus kita buat masker produk kita sendiri, lalu kita jual, lalu kita share kemana-mana. Nah, itu beda. Tapi kalau kita keuangan kita sedikit, kita jadi reseller. Berarti margin kita apa? Tipis. Zaman sekarang kan tadi ada tuh chat jamu. Nah, kita harus bisa melihat pasar itu sesuai dengan kondisi. Karena kebetulan memang dagangan jasa, ya kayak tadi saya bisa untuk pendirian perusahaan, legalitas perusahaan dan istilahnya servis-servis yang lain. Nah, sekarang kita beranjaknya usaha yang mau kita buka ini apanya gitu loh. Orang lain harus mengenal kita itu dari brandnya orang lain. Jadi jangan juga kita melihat pasar, kita buka masker. Besok nggak ada pandemi, kita nggak lagi jualan masker, jualan yang lain. Nggak begitu. Jadi lebih baik begini, kita harus ada brand dalam arti apa nih orang mengenal kita. Kalau orang mengenal kita dengan jualan beras, misalnya begitu, ya kita jualan beras dulu. Supaya orang mengenal kita dengan apa? Oh, dia jualan beras, lu beli aja sama dia. Kalau kita melihat pasar tadi, berarti itu kita pengusahanya pengusaha yang ini dong, musiman dong. Ya kan? Jatuhnya kan begitu kalau hanya melihat pasar. Percaya atau tidak. Tadi saya bilang, percaya atau tidak. Di zaman pandemi ini, kami pikir usaha kami ini sepi. Kami pikir. Tapi tidak, saudara-saudara. Memang waktu awal-awal pandemi itu tahun lalu ya, saya sempat jualan sanitizer. Kebetulan teman di HIPMI punya pabrik sanitizer, itu saya jual. Tapi itu hanya sekedar aja gitu loh, untuk keluarga, untuk teman-teman di kampus, di organisasi, ya kan? Tapi sekarang udah nggak jualan lagi. Karena apa? Pasarnya bukan itu lagi. Sekarang udah banyak pemain-pemain di situ. Kita udah harus menyingkir nih, kira-kira apa yang mau kita jual lagi. Melihat pasarnya, ya tadi saya bilang, utamanya tuh apa gitu loh. Orang mengenal kita dengan brand apa, itu harus ada dulu. Kalau masalah untuk melihat pasarnya, itu seperti akan berdagang sesuai dengan musimnya jadinya. Kalau saya bilang, saya katakan di sini dulu, kita punya brand dulu. Apa orang yang bisa kenal dengan kita? Supaya orang bisa tahu kita dagangan kita itu. Kalau hanya melihat pasar, kita nggak bisa. Pasar ini agak susah. Tadi saya bilang kan, saya udah lihat pasar, tapi secara globalnya saya salah. Pasar saya sudah benar, orang Tiongkok. Karena apa? Relasi kita orang Tiongkok. HP saya aja Huawei, yang bisa bahasa Mandarin. Yang saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi kalau mereka bahasa Mandarin, saya bisa translate. Saking sayanya, saya percaya, saya sudah dipercaya, kalau saya buka usaha ini pasti akan laku. Tahu-taunya enggak, saudara-saudara. Pasar di Bali, kalau mereka orang Tiongkok nih ya, kalau itu bisa sampai 5 bis. Duit nggak? Duit banget itu. Duit banget itu. 5 bis. Jadi bisa sampai 2 pesawat ke Bali. Hanya untuk ngangkut mereka tuh. Itu pasarnya. Tapi pasar sendiri nggak kita terka. Kondisinya begini. Tapi tadi saya bilang, kita lihat dulu posisinya, kita brand kita apa dulu. Itu dulu dijual, nanti melihat pasar itu nomor 2 menurut saya. Biar orang kenal dulu dari brand kita, supaya orang kenal brand kita, biar bisa kita dikasih. Istilahnya ya orang kenal brand kita itu yang akan diingat orang dan orang bisa membantu dari brand kita itu dijualin. Biasanya begitu dari mulut ke mulut tadi saya bilang. Seperti itu, saudara-saudara. Oke. Thank you Kak David ya. Jadi mesti ada awareness-nya dulu ya, dari brand kita apa gitu. Baru kita bisa kasih posisinya kita ini penyedia apa gitu sebenarnya. Betul. Kalau mereka udah tahu, mereka udah bisa kemanapun, kalau dibilang contoh ya,
karena saya orang Manado, bubur Manado pasti taunya Dedi. Dedi. Gitu. Contohnya kayak gitu ya. Ya, Contohnya ya. kayak gitu. Oke, kalau begitu. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya ya Kak Esther ya, kita ada hot Interview challenge nih, Kak. Iya, benar sekali. Ada hot interview challenge yang akan dikasih kepada pembicara tentunya. Pembicara Jadi kita yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, iya. Kalau gitu hot interview challenge. Waduh, lidahku terputar-putar lagi. Hot interview challenge. Iya. Kak, kami punya beberapa pertanyaan ke Kak David. Pernyataan. Kak David pilih salah satu dari dua. Gitu ya, kayak seperti biasa. Contoh apa ya? Pizza atau burger? Mungkin Kak pilih pizza atau burger. Kayak gitu kok ya. Ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama, Kak. Ini kita kasih ya. Langsung secara cepat ya, Kak ya. Iya, jawabnya kalau bisa Kak cepat ya. Yang pertama, memimpin pekerjaan atau memimpin di rumah Tuhan? Memimpin di rumah Tuhan. Memimpin di rumah Tuhan. Yang kedua, pelayanan maksimal atau memberi sumbangan maksimal? Memberi sumbangan maksimal. Luar biasa. Menambah pekerjaan atau menambah anak? Menambah anak. Menambah anak. Memecat karyawan atau mengurangi pekerjaan? Memecat karyawan. Memecat karyawan. Ya. Karyawan yang susah diatur atau partner bisnis yang suka mencari muka? Partner bisnis yang suka mencari muka. Oke. Dimarahi istri atau dimarahi partner bisnis? Dimarahi partner bisnis. Oh, iya. Dikenal dermawan atau suka pelayanan ibadah? Dikenal dermawan. Woi, menjaga anak atau menghadiri rapat? Menjaga anak. Menjaga anak. Yang terakhir, romantis ke keluarga atau loyal ke karyawan? Loyal ke karyawan. Keluarga karyawan memang punya apa ya, sisi laki-laki yang luar biasa ya. Mau menambah pekerjaan atau menambah anak? Wah, itu pertanyaan yang membuat saya agak kemana-mana pikiran. Menambah anak, wah luar biasa. Dia yang terima kasih Kak David ya. Pengalaman Kak, buat pengalaman kita juga. Pengalaman ya. Ya, terima kasih. Oke, makasih Kak David, luar biasa Kak. sekali. Oke, bagi teman-teman semua ini ya Kak Esther ya. Kita tadi saya sudah bilang di chat tadi bahwa kita punya kuis. Nah, kuis ini berhadiah. Berhadiah Kak Esther ya, berhadiah khusus ini buat kuis teman-teman ini. kita nih Kak. Buat teman-teman, bukan buat pembicara ya, karena pembicara yang jadi ini khusus buat teman-teman yang mendengarkan materi ini dari awal sampai dengan akhir. Kayak begitu. Jadi teman-teman semua, kita punya password ya. Kita punya password. Ketika dikasih pertanyaan, passwordnya dulu lewat kolom chat ya. Passwordnya adalah business is a trust ya. Jadi ketik cepat-cepat. Wah, nggak tahu ya jari siapa yang paling cepat, lincah dan Iya, ini menggulai pertanyaannya langsung ya Kak ya. Pertanyaannya langsung ya. Pertanyaannya kita kasih langsung. Secara live. Iya. Jadi bilang dulu passwordnya apa ya? Passwordnya adalah business is a trust. Kalau sudah bilang passwordnya, baru kita akan mulai. Jangan langsung menjawab ya. Yang langsung menjawab dianggap sebagai partisipan anak bawang, ya nggak dapat hadiah. Oke. Mungkin udah nggak sabar nih Kak, teman-teman udah pengen dengar kuisnya nih Kak. Oke. Jadi bagi panitia ya, dihimbau bagi panitia yang sudah mengikuti acara ini agar tidak juga dapat mengikuti acara kuis ini karena panitia mungkin sudah tahu jawabannya. Jadi bagi panitia mohon maaf, ini kewenangan MC ya Kak Esther ya, nggak usah panitia. Iya, betul sekali. Mereka Hadiahnya bisa apa berbuat nih, Kak? curang. Penasaran nih. Hadiahnya, wah ini hadiah spesial. Ya panitia kita bisa kasih tahu nggak hadiahnya ya? Enggak ya. Ini pokoknya spesial adalah hadiahnya ya. Pasti nggak merugikan atau tidak membuat Anda sedih. Ini pasti membuat Anda bahagia di masa pandemi ini. Tenang aja ya. Iya. Tapi bukan pasangan ya yang jomblo. Malam hari ini ya Kak ya. Iya. Hadiahnya bukan pasangan ya. Oke. Tanya Kak. Pertanyaan pertama ya, di kolom chat dulu, di chat dulu. Business is a trust. Nah, kalau udah muncul baru jawab secara live ya. Ya, langsung jawab. Oke. Pertanyaan pertama, wah gampang betul nih pertanyaan. Sebutkan 3 hal yang harus dimiliki seorang pengusaha. Wah ada banyak tapi cuma diminta 3 ya. Sebutkan 3 hal yang harus dimiliki seorang pengusaha. Ayo, passwordnya adalah
Langsung di kolom chat, siapa yang paling cepat? Business is a trust. Business is a trust. Cindy dan Susan. Oke, open mic-nya Cindy, Susan. Boleh langsung kakak. Open mic-nya. Open mic-nya. Oke, jawabannya adalah 3 hal dari sekian banyaknya. Percaya diri, Percaya berani diri, mengambil resiko, dan kreatif inovatif. inovatif. Oke. Bagaimana Kak David? Apakah benar jawabannya? Betul, betul, Betul. sangat betul, percaya diri. Sangat betul, luar Luar biasa. biasa. Terima kasih berarti Cindy dan Susan ini siapa tahu bisa menjadi penerus-penerus wirausaha di Indonesia, memajukan negara Indonesia kita tercinta ya. Terima kasih Cindy, Susan, luar biasa. Oke, pertanyaan kedua, jangan mau kalah ya. Ya, jadi bagi Cindy dan Susan minta maaf karena sudah menang, kasihlah kesempatan kepada yang lain untuk menjawab. Baiklah, Cindy, ya maaf Cindy lagi dan Susan, teringat juga Cindy dan Susan terus cantik soalnya ya. Maaf ya. Oke, pertanyaan kedua bagi teman-teman Pertanyaan semuanya. kedua. Oke, yaitu Pertanyaan kedua, sebutkan 4 mindset atau pola pikir seorang wirausaha. Oke, langsung dijawab teman-teman. oke, Trust. passwordnya adalah Sebutkan 4 mindset seorang wirausaha. Business is a trust. Ya, boleh lah ya. Peter Sian. Peter ini panitia bukan ya? Oh, bukan ya? Oke, siap. Soalnya ada namanya Sian. Oke, bisa open mic? Ya. Peter? Halo, Ya. Oke, halo. Terdengar mindset Peter. wirausaha ya. Iya, empat mindset wirausaha. Satu, Apa itu? percaya diri. 2, Oke. berorientasi pada target penjualan. Oke, Tiga, ketiga. berani mengambil risiko. Berapa? Satu lagi. 4. Oke, mencari relasi usaha dan customer. Oh ya, luar biasa sekali. Luar biasa. Benar Kak David? Kak David? Top. Mantap, luar biasa. luar Dia biasa. catat, dia catat. Ini perilaku contoh wirausahaan masa depan yang baik ya. Dicatat. Tips-tipsnya itu harus dicatat. Jangan masuk Masih kiri, keluar muda, kiri, masuk udah kanan. semangat keluar luar kanan. biasa ya Kak ya. Harus Iya, begitu ya, Kak, benar. ya. Mantap. Memang anak muda harus begitu. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Kak Esther. Iya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan perbedaan karyawan dan wirausaha. Sebutkan perbedaan karyawan dan wirausaha. Waduh, banyak ya ini ya. Gampang ini. Oke, passwordnya adalah, ayo teman-teman rebutan cepat jarinya. Sinyal siapa yang paling cepat. Oke, jobs effort, minta maaf karena effort adalah bagian dari panitia ya. Effort luar biasa sekali Pak Effort ini. Terima kasih sudah berpartisipasi, tapi anak bawang tidak dapat hadiah ya. Iya, ada anak bawang terlewati. Teman-teman yang mau menjawab, silakan bagi yang bisa menjawab. Oke, kita masih buka kesempatan hitungan 5. Langsung passwordnya. Wah, silakan Kak Efrata. Kenapa Kak Efrata? Ketawa. Iya, ada mungkin Kak Efrata mau jawab atau mau kasih. Oh, passwordnya dulu ya, belum ada passwordnya. Saudara-saudara, passwordnya dulu. Kita hitungan sampai 5. Kalau nggak ada, kita ganti pertanyaan. Mungkin business is a trust. Bernard Erpanto, luar biasa Bernard. Panitia juga ya, minta maaf panitia. Anak bawang ya, anak bawang. Memang panitia ini dapat mencurigakan yang panitia ini semua mau menjawab. Jangan-jangan ada. Oke, business is a trust. Simon Gultom, minta maaf kalau salah sebut nama ya. Kak Simon bisa open mic. Mana beliau? Atau open video dulu Kak? Bisa dilihat. Halo. Halo, luar biasa sekali, penuh semangat. Oke. Jawabannya Kak adalah Pelan-pelan, Mon. Oke, silakan Kak. Semangat betul, Mon. Pelan-pelan. Halo. Perbedaannya. Iya, karyawan sama wirausaha apa Kak ya? Kalau wirausaha, pengusaha tuh waktunya bebas. Oke. Kalau karyawan ya terikat waktunya. Oke. Satu aja ya. Ya, karena nggak diminta bayar itu benar. Benar Kak ya Kak David ya? Ya, top. Oh, benar. Terima kasih. Jadi panitia dicatat ya, tadi udah ada Susan dan Orang dalam. Susan dan siapa tadi? Pakai Susan dan Cindy. temannya
Dan tadi juga ada Peter Shan dan ada Kak Simon Gultom. Iya, Simon Gultom. Iya. Oke. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan, oh udah tadi ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga trust? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga trust? Ya, silakan passwordnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kepercayaan itu? Business is a trust. Yusuke Sakasaki. Ya, wah, orang ini bisa Jepang. bahasa Inggris. Ini bukan orang Jepang ya? Bukannya. Silakan open mic-nya. Ayo boleh Kak, langsung Kak. Halo, Kak Yusuke Sakasaki. Ini orang Jepang ini, kayaknya. Oh, bukan ya? Next. Oh, next. Oh, next. Oke. Kak Morino. Oh, Indonesia ya. Minta maaf, Kak ya. Oke, Morino Lumban. Minta maaf kalau salah sebut nama ya. Lumban Raja. Oh, panitia. Siapa ini Yusuke Sakasaki? Boleh diulang. Halo, Oke, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga trust atau kepercayaan? yang pertama sih personal branding. Personal branding. Ya, personal branding itu yaitu di mana kita dipercaya bahwa usaha apa yang kita kelola seperti itu, Pak. Oke, itu aja ya. Iya. Siap, terima. Bagaimana Kak David? Oke lah, mantap. Oke lah, oke lah. Orang Cina bilang oke lah. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya bagi partisipan yang sudah menjawab nih. Nanti nomor bisa langsung ya dari nomor saudara-saudara, mohon untuk dapat di-chat di panitia. Di sini ada yang namanya jobs, yang awalnya jobs ya, bisa dikasih tahu ke mereka nomor dari teman-teman Susan dan temannya tadi ya, sama Cindy dan Susan ya, minta maaf. Sama ada Peter Shan, ada Kak Simon, sama ada Kak Morino. Nanti di chat aja nomor teleponnya di teman-teman kita, bisa di Kak Indri Waani atau bisa di Jobs Effort. Ya, itu ya. Itu yang saya baca, yang saya lihat. Oke, baiklah Kak Esther, apa ini kegiatan kita selanjutnya? Oke, kita akan mengakhiri acara kita. Ya, mungkin dari Kak David ada closing statement Kak yang terakhir Kak? Ya, closing statement saya bagi kita sebenarnya simple. Ya, 2 menit lah. Kalau dari sisi saya sudah lebih nyaman kalau kita berusaha sendiri. Kenapa? Ini saya coba membagikan sedikit pengalaman orang-orang atau keluarga yang saat ini umurnya kita bilanglah sudah 45, 40, yang memang sudah misalnya sudah dipecat dari perusahaan. Tetapi untuk membuka usaha itu sangat susah. Kenapa? Karena umur sudah tua, malu, ya kan, mau jualan. Dalam artian ya tadi saya bilang udah nggak ada niat lagi sebenarnya membuka usaha. Nah, bagi kita di sini, karena kebetulan saya juga saya juga masih muda. Ya, karena saya memulai usaha itu umur 29. Ya, 29. Jadi bagi kita di sini para orang muda sudah lebih enak kita membuka usaha sendiri. Karena apa? Karena nanti at the end, misal kita nggak tahu perusahaan kita, tempat kita bekerja itu akan panjang umurnya, stabil terus, nggak tahu. Tapi kalau kita sudah sekarang buka usaha sendiri, kita kembangin itu, kita fokus, terus kita besarkan, sudah lebih enak nanti kita melihat perkembangannya sampai di tahun-tahun ke depan. Tapi kalau kita fokusnya untuk jadi karyawan, terus nanti kita baru mau buka usaha umur 50, umur 45, sewaktu perusahaan kita sudah kolaps atau sudah istilahnya sudah mau tutup, baru kita mau buka usaha, sudah terlambat. Jadi bagi yang masih muda di sini, masih terbuka lahan atau masih banyak berkat-berkat Tuhan bagi kita untuk para orang-orang muda yang ingin berwirausaha sendiri, dan jangan pernah takut. Kenapa?
kalau Tuhan saja, ya ini saya sedikit membawa sedikit. Jadi prinsipnya kalau kita sudah jualan, kita kasih orang, kita kasih tahu, sudah kita deketin orang, kita lobby, terus udah kita berusaha dengan sekeras mungkin. Masa sih Tuhan tidak membukakan pintu langit atau pintu berkat buat kita yang sudah berusaha itu? Kan logikanya begitu. Kalau tuh kita sudah menjadi seorang pengusaha, kita udah buka usaha, kita sudah jual ke orang segala macam, masa sih kita akan mengalami kelaparan? Nggak mungkin menurut saya. Nggak mungkin. Itu yang sudah saya alami. Kalau saya bilang, usaha yang sudah saya jalani berkembang. Dari 1 orang, 2 orang, sampai sekarang kita sudah 9 orang. Ya. Jadi poinnya fokuslah kepada kalau kamu berusaha, kalau memang kamu udah nggak mau berusaha, ya berkantor. Tapi kalau memang ada niat kamu untuk berusaha, berusahalah sekarang, jangan nunggu nanti. Pasti Tuhan akan meluruskan itu. Intinya apa? Ya kita harus banyak berdoa, berbuat kepada orang, mengucap syukur kepada Tuhan, apapun itu keadaan dan kondisinya di dalam usaha kita. Demikian Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini dan sampai nanti di hari bekerja kita dan besok sudah mau hari Sabat. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih Kak David ya, luar biasa sekali. Jadi bagi jiwa-jiwa muda yang ingin mencoba menjadi wirausaha, jangan ragu-ragu, buat dan kuatkan niat Anda pasti bisa dengan bantuan Tuhan. Ya. Oke, baiklah kalau begitu, kita akan menutup kegiatan kita malam ini Kak Esther ya. Iya. Kita minta kesediaan Kak David untuk pimpin kita di dalam doa. Oke. Bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin non-Nasrani, boleh berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Kami mohon kesediaan Kak David untuk pimpin dalam doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, di sini kami berkumpul para orang muda, ataupun kami yang sudah di sini, yang sudah berkeluarga juga, tapi berjiwa muda. Kami bersyukur kami dapat bertemu di sini, walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka, tapi kami bertemu melalui Zoom, media yang Kau berikan kepada kami untuk kami bisa berkomunikasi di zaman sekarang ini. Tuhan, berkati bahan materi dan juga yang sudah mendengarkan, teman-teman atau adik-adik kami yang sudah mendengarkan di sini, supaya mereka bisa menentukan arah kemana akan mereka atau apa yang akan mereka lakukan untuk kehidupan mereka mendatang. Kami tahu Tuhan tidak ada yang pasti di dunia ini, tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang pasti yang bisa mengarahkan kami selama kami hidup di dunia ini, dan Tuhanlah memberkati di dalam kesehatan kami. Memberkati juga Tuhan, kami yang sudah hadir di sini, memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga seluruh panitia yang sudah bekerja sama untuk menyelenggarakan acara ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan dan juga di dalam pekerjaan, usaha, ataupun apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami masih sehat. Biarlah kesehatan kami ini Tuhan akan berikan juga di saat-saat mendatang, khususnya di dalam masa pandemi ini, yang kami tidak tahu Tuhan, kapan ujungnya pandemi ini akan berakhir. Tapi kami percaya, kami mempunyai Tuhan yang berkuasa atas semuanya, kami hanya bersyukur, dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami. Dengarlah jawab doa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, diingatkan lagi kepada sahabat-sahabat kita tadi yang memenangkan kuis, boleh nanti memberikan nomor HP-nya kepada atau nomor WA-nya kepada sahabat-sahabat PAGN kita, yaitu Kak Evert atau teman-teman jobs kita. Nah, Iya. Baik, Bisa juga ke Kak Vina ya, Kak Vina juga ya, bisa ke Kak Vina atau kepada teman-teman PAGN yang lain. Ke PAGN yang ada jobs-nya ya. Oke. Dan sekarang kita mau foto-foto dulu nih Kak, buat kenang-kenangan dulu. Oh iya, mungkin sebelum foto Kak ya, Teman-teman kita ada. ya. Oh iya, jadi mungkin sebelum foto Kak ya, sebelum kita berpisah mungkin kita akan ada pemberian sertifikat. Akan ada pemberian sertifikat kepada pembicara kita Kak David Simbolon. Pemberian sertifikat ini walaupun
hanya berupa sertifikat ataupun hanya lewat online, kami harap dapat diterima, dan pemberian sertifikat ini akan diwakilkan oleh Saudara Paulus Tampu Bolon. Kami persilakan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada Bang David Simbolon yang sudah menjadi narasumber di dalam acara Komisi Pekerjaan pada malam hari ini. Kiranya penghargaan yang diberikan di sini adalah menjadi suatu momen rasa ucap syukur kami karena partisipasi dan juga keterlibatan dari Bapak David Simbolon telah menyampaikan materinya dan juga memberikan pengalamannya pada kami pada malam hari ini. A certificate of appreciation. This certificate is presented to Mr. David Julianto Simbolon as a speaker in Business is a Trust seminar held on March 4, 2021. Tandatangani oleh kedua Direktur UNI, Pendeta Roni Wenas dan Pendeta Junedi Muntu, dan juga ditandatangani oleh kedua Koordinator Arafan Pratamangajo dan juga Megere Daniel. Kiranya ini bisa menjadi suatu rasa ucap syukur kami, walaupun hanya dalam bentuk digital, bagi Bapak Simbolon, David Julianto Simbolon. Tuhan berkati kita, Pak. Amin. Oke, terima kasih Kak Paulus. Oke, sekarang kita akan ambil dokumentasi bagi teman-teman sekalian yang belum menyalakan kamera. Kami mengajak untuk dapat menyalakan kamera bersama untuk mengabadikan momen langka ini, poin-poin penting yang dibagikan untuk menjadi seorang wirausahawan. Ya, negara yang maju, negara yang memiliki banyak Yang wirausahanya. pastinya bisa dipercaya. Benar, jadilah orang-orang juga yang dapat dipercaya dalam berbisnis, berkarir, dan kehidupan sehari-hari pastinya. Oke, bisa nyalakan videonya? Oke, siap. Jadi minta bantuan kepada teman-teman officer dari tim Komisi Pekerjaan untuk dapat mengabadikan. Oke. Semua open cam. Okay. Boleh open cam semuanya. Ya, silakan semua open cam. Masih diberikan kesempatan 3 detik open cam. Tambahkan emoticon love yang menyatakan kita berterima kasih untuk materi malam hari ini. Saya hitung mundur untuk slide pertama. 3, 2, 1. Sekali lagi slide pertama. Emoticon love-nya 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua. Saya tidak tahu siapa yang slide kedua, tapi tetap standby semua. Slide kedua kembali berikan emoticon love dan senyum yang terbaik. Hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi terakhir. Yang slide kedua, oke. Emoticon love-nya 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bernard. Akhir kata kami. Saya Dedi dan Kak. Saya Esther. Oke, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kiranya poin-poin penting dan motivasi yang telah diberikan oleh Kak David dapat menjadi acuan kita untuk menunjang karir kita, untuk menunjang niat kita, untuk menunjang bahkan untuk menunjang segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengembangkan bakat-bakat yang kita miliki. Akhir kata, kami dari MC dan Komisi Ada pengumuman sebentar. Mengucapkan terima kasih. Oke, siap. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Dan sedikit lagi kita akan mendengarkan pengumuman oleh Komisi Pekerjaan dan maupun Officer PAGN. Dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terutama yang gabung dalam Zoom kali ini ya. Thank you untuk Brother Simbolon ya sudah membawakan materi malam ini. Wah, luar biasa sekali. Semoga teman-teman yang mengikuti juga pikirannya bisa terbuka ya. Oke, untuk pengumuman khusus bagi teman-teman yang tergabung dalam komunitas Pemuda Advent Gabungan Nusantara dan juga untuk teman-teman yang lain ya. Biasanya di hari Jumat kita punya kegiatan Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat dan dimulaikan pukul 20.00 WIB. Jadi teman-teman yang saat ini tergabung kami juga menunggu untuk bisa mengikuti diskusi atau Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat pada besok hari ya. Kemudian pengumuman yang kedua, hari Minggu nanti pukul 4 sore 16.00 WIB ada kegiatan dari Komisi Perjodohan yaitu Take Me Out Adventist. Jadi
kita semua juga terundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ini acaranya menarik loh. Selanjutnya dari Komisi Pekerjaan ya. Bagi teman-teman yang mempunyai usaha kecil ataupun usaha yang besar, silakan join di Ikatan Pengusaha Muda Advent Nusantara atau disingkat dengan IPMEN. Teman-teman yang ingin gabung bisa klik link yang sudah dibagikan oleh Sekretaris Umum. Kemudian untuk teman-teman juga dari Komisi Pekerjaan, kami menyediakan platform Telegram untuk share setiap informasi lowongan pekerjaan. Jadi untuk bisa join dalam grup Telegram kami, silakan klik juga link yang sudah dibagikan. Oke? Kemudian pengumuman kedua terakhir nih. Ini dari Komisi Pengembangan Diri. Untuk teman-teman yang mau mengembangkan skill berbahasa Inggris, silakan bergabung dalam English Club. Nah, untuk bergabung, teman-teman bisa juga klik link yang sudah kami bagikan. Dan yang terakhir nih, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu, karena dari PAGN, kita punya suatu acara fellowship atau gathering, nanti akan dilakukan di Makassar. Jadi kegiatannya kalau biasanya kita online ya teman-teman, ini kita akan bertemu tatap muka bersama. Kegiatan offline PAG Nusantara. Kapan? Dimulai tanggal 1 sampai 4 April 2021. Nah, ini udah tanggal 4 ya. Tinggal beberapa hari lagi. Sudah tidak lama lagi kita akan ketemu tatap muka bersama. Jadi jangan lupa untuk bergabung juga dalam kegiatan offline ini. Ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik yang sudah kami sediakan, dan silakan daftar di link yang sudah kami bagikan. Sekian untuk pengumuman dari Sekretaris PAGN, dikembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Kak Indah ya, selaku officer dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Nah, itu dia teman-teman. Dari kami Komisi Pekerjaan, jangan lupa minggu-minggu berikutnya setiap hari Kamis jam 7 malam WIB teman-teman. Ya, kita masih akan bertemu di next webinar atau pelatihan yang lainnya Komisi Pekerjaan. Terima kasih kepada narasumber kita juga, Kak David. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menginisiasi acara ini. Semoga sehat selalu, tetap semangat orang muda di dalam melayani. Makasih Kak semangatnya. Iya. Oke. Mungkin teman-teman mau saling sapa. Kita bisa ketemu lagi nanti ya Kak ya. Ya, betul. Pelatihannya. Oke, siap. Akhir kata, terima kasih banyak semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Makassar. Amin. Sampai ketemu di Makassar. Ya, room ini masih dibuka beberapa menit ke depan. Silakan mungkin kita yang ingin saling menyapa atau kita mau menyapa Brother Simbolon. Silakan Kak Vina, Kak Indri, Kak Lovely. Halo. Guys, mau evaluasi toh. Jadi sebelumnya kita bilang maaf kalau ada salah-salah kata. Sabar. Kalau misalnya ada salah-salah kata dan perbuatan, soalnya setelah ini kita mau lanjut karena besok ada meeting bulanan. Jadi kita semua duluan lagi. Jangan sampai Dedi. jumpa. Makasih Kak Dedi. Sampai jumpa. Dadah Kak Dedi. Dadah. Jangan Dedi. Dadah Dedi. Makasih Kak Dedi. Oh, jangan lupa maaf balik ya lagi kalau ya. nggak salah-salah. Ya maaf ya kalau nggak salah-salah. Nggak apa-apa. Salah perbuatan. Ada yang kelupaan. Bye-bye. Halo kakak-kakak semua. Oh, udah pada live ya? Shan, Rian, Kakak Levi. Sudah mau evaluasi? Monggo. Ya, siapa yang pimpin evaluasi? Tinggal kita orang semua yang di sini soalnya. Bernat, mana Bernat? Iya. Halo Vivo. Rekamannya udah bisa dimatikan. Udah. Ini tinggal yang di